ini bersama saya Nadia Zakia sebagai guru tahfidz di SMP Prima Cendekia Islami. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang kenapa sih hafalan kita itu terasa susah. Oke, barangkali ada di sini dari sobat PCI yang pernah merasa sudah buka mushaf berjam-jam, tapi satu ayat pun terasa susah untuk masuk ke otak kita. Dan pada akhirnya kita mengklaim diri kita sendiri kalau kita tidak bisa untuk menghafal Quran. Aku nyerah untuk menghafal Quran karena aku merasa menghafal ini itu bukan passion aku. Oke, tapi coba kita pikir, kita bahkan bisa hafal dari lirik lagu yang kita dengarkan setiap harinya, atau kita hafal kata-kata dari video yang kita tonton. Bahkan kita juga jadi tahu dan mengenal kosakata-kosakata asing dari drama Korea dan drama Cina yang kita tonton tanpa kita suruh, tanpa kita paksa. Tapi kenapa giliran dengan Al-Quran satu ayat pun merasa berat? Baik, hafalan Al-Quran itu bisa susah bukan hanya karena otak kita saja, tapi bisa jadi karena hati kita yang penuh dengan apa? Penuh dengan distraksi-distraksi dari sosial media atau yang lainnya. Maka dikatakan dalam satu mahfudz, ilmu nurun wa nurullahi la yuhdari asih. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan sampai pada orang-orang yang gemar bermaksiat. Mengenai hafalan ini, karena hafalan Al-Quran itu bukan sekedar menghafal buku-buku karangan manusia, tapi ini adalah kitabnya Allah, dan tentu perlu hati yang bersih untuk menghafal Al-Quran supaya lebih mudah. Perlu sobat PCI ketahui kalau setiap orang itu berbeda-beda kategori proses menghafalnya. Pertama, ada yang cepat hafal, cepat lupa. Yang kedua, cepat hafal, susah lupa. Yang ketiga, susah hafal, susah lupa. Dan yang terakhir, susah hafal, cepat lupa. Nah, kira-kira sobat PCI di sini termasuk kategori yang mana? Oke, kita langsung aja ya masuk ke trimnya. Bagaimana sih cara hafalan kita biar terasa mudah dan hafalan kita itu tidak menjadikan beban untuk kita? Oke, yang pertama yang kita lakukan yaitu adalah niat karena Allah atau meluruskan niat. Ya, kita menghafal bukan karena disuruh oleh guru, oleh orang tua, tapi emang keinginan diri sendiri. Dan bisa jadi hafalan ini bisa menjadi investasi kita di akhirat nanti. Ketika tidak ada satu orang pun atau tidak ada sesuatu apapun yang menolong kita di alam nanti kecuali amalan-amalan dan hafalan-hafalan kita. Nah, biasanya sebelum kita mulai menghafal, kita berdoa terlebih dahulu. Ada beberapa contoh doa sebelum menghafal agar terasa lebih mudah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna istiqomatan ma'al Quran, tilawatan wa hifdhan wa amalan. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami istiqomah bersama Al-Quran, baik dalam membaca, menghafal, dan mengamalkannya. Atau yang kedua, yang sering kita dengar, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali dengan apa yang telah Engkau mudahkan, dan Engkau jadikan kesulitan itu menjadi mudah jika Engkau menghendaki. Nah, setelah kita mulai niat dan meluruskan niat hanya kepada Allah, langkah selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu mulai membaca Al-Quran atau mulai membaca ayat yang akan kita hafalkan. Jangan langsung satu halaman seharinya, mulai saja dari 3 baris per hari gitu. Nah, setelah kita mulai membaca, nah ada disclaimer dulu ketika dari sobat PCI di sini itu yang merasa bacaannya belum terlalu bagus atau masih keliru dalam panjang pendeknya, silakan minta tolong dikoreksi baik ke guru atau ke teman yang dirasa dari sobat PCI itu sudah bagus dari pelafalannya. Setelah dibaca berulang kali, misalkan ketika kita menghafal surat Al-Insan
langsung dihafalin semuanya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, setelah dihafal satu ayat, kita potong menjadi 3 bagian. Bagian pertama, hal ata 'alal insani. Nah, itu dihafalin sebanyak 20 kali ya, 20 kali. Setelah dirasa hafal, ditutup mushafnya, lanjut ke bagian kedua atau potongan kedua, hinum minad dahri. Itu juga diulang sebanyak 20 kali. Setelah dirasa hafal yang bagian kedua, itu kita tarik dari bagian pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri, sama 20 kali pengulangan. Setelah dirasa sudah hafal, langsung ke bagian ketiga, lam yakun syai'an madhkura, selama 20 kali. Setelah hafal juga ditarik lagi dari awal sampai akhir, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, setelah dirasa sudah hafal dari potongan pertama sampai potongan terakhir, sebelum disetorkan ke guru, bisa disetorkan ke teman terlebih dahulu untuk mengecek ada yang salah atau tidak dari hafalan kita. Seperti itu. Oh iya, nah ketika proses menghafalnya juga jangan lupa gunakan suara. Kenapa? Karena telinga akan mempermudah kita untuk proses menghafalnya. Lalu selanjutnya, cara-cara atau tips-tips untuk menghafal dengan mudah yaitu diulang di setiap sholat kita. Ya, ketika sholat mungkin setelah baca Al-Fatihah ada bacaan surat pendek. Nah, kita harus menyetorkan juga hafalan kita ke Allah, karena setiap hafalan kita yang diulang akan semakin memudahkan kita dalam mengingatnya. Baik Sobat PCI, ketika nanti di perjalanan kita dalam menghafal, kita mulai merasakan kesusahan, jangan dulu menyerah atau jangan dulu berhenti. Karena menghafal Al-Quran itu bukan tentang siapa yang cepat hafalannya, bukan tentang siapa yang banyak hafalannya, tapi menghafal Al-Quran itu tentang siapa yang bisa menjaga hafalannya dan siapa yang bisa menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terpenting yaitu siapa yang masih bisa bertahan dan berjalan walaupun pelan. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih mencintai Al-Quran dan lebih mendekat kepada Al-Quran setiap harinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.